Semuanya, selamat datang di Mahkota Channel. Terima kasih buat kamu yang sudah mampir. Jadi di Mahkota Channel ini aku akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia spiritual, personality, dan juga law of attraction. Ini adalah videoku yang kedua ya. Yang tadinya aku udah ngomong ngoceh mungkin ada sekitar 7 menit, tapi aku nggak tekan recordnya gitu ya, play-nya di video ini. Ampun, tapi saya tidak kehilangan semangat ya. Saya terus semangat untuk melanjutkan perjalanan spiritual saya di sini. Oke, mungkin saat ini ya pesan juga untuk kamu yang saat ini mungkin merasa menyerah, merasa putus asa dalam proses perjalanan spiritual kalian ya, pesannya adalah kalian harus tetap optimis, tetap semangat karena mereka akan selalu ada bersama kalian untuk menuntun kalian dan memberikan kalian jalan yang terbaik tentunya. Oke, saya aja udah 7 menit, sekitar 7 menit lebih sudah ngoceh dari tadi, tapi saya tetap membuatkan video ini, melanjutkan video ini. Oke, sesuai dengan judul yaitu labirin dalam perjalanan spiritual. Nah, labirin itu apa sih? Kalau kalian belum tahu labirin itu apa, kalian bisa cek di Google atau di YouTube channel, mungkin ada kata-kata labirin di sana. Dalam perjalanan spiritual ini, ya kita semua ini, siapapun kamu di sana, itu memiliki tujuan yang sama, yaitu spiritual. Tujuannya adalah spiritual, menemukan jati diri kalian, menemukan potensi-potensi diri kalian melalui bakat kalian di bidang spiritual. Akan tetapi kita memiliki jalan yang sama dan berbeda karena alam semesta ini butuh perbedaan. Seperti gado-gado gitu ya, kalau kalian gado-gado itu kan ada sayurnya, ada kacang, dan kalau cuman ketupatnya aja kan nggak enak, nggak asik ya. Tapi jadi kalau ada sayurnya, ada kacangnya, ada sambalnya, ada kerupuknya, itu kan lebih kelihatan bagus ya. Saya ulangi lagi bahwa tujuan spiritual kita ini sama ya, memiliki satu tujuan yang sama tapi jalan yang berbeda-beda tergantung misi jiwa kalian itu apa gitu ya. Nah, ngomongin tentang labirin adalah proses dimana kalian ditantang oleh alam semesta untuk sampai ke tujuan kalian, yaitu misi jiwa kalian. Nah, dimana di dalam labirin tersebut kalian pasti akan menemukan kemandekan ya kan. Udah jalan jauh, tiba-tiba jalannya buntu. Udah jalannya jauh, tiba-tiba di depan ada halangan atau apapun gitu ya, atau ada air yang banyak, kalian gak bisa melewatinya, atau mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, dalam perjalanan spiritual yang akan dialami itu biasanya kebingungan ya, seperti roda yang berputar, dan itu membutuhkan waktu yang lama juga, bisa jadi ya seperti itu ya. Dan juga kalian mungkin akan maju mundur ya, majunya 2 langkah, mundurnya lagi 1 langkah, seperti itu ya. Kalian udah ke kanan, sudah ke kiri, kalian merasa serba salah gitu. Apa sih yang harus saya lakukan? Dan kalian mempertanyakan itu setiap hari. Apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus kalian lakukan? Nah, di sini saya sebagai mewakili apa yang ingin Spirit Guide sampaikan, bahwa kalian itu harus positif ya, tetap berpikiran positif. Kenapa? Karena yang kalian alami saat ini itu memiliki tujuan dan maksud ya. Jadi jangan pernah merasa kalian merasa menghabiskan waktu yang banyak untuk mengalami kebingungan ya, karena di sini biasanya orang-orang yang memiliki bakat spiritual yang memang sudah terpilih untuk memiliki bakat spiritual itu biasanya memiliki jiwa yang ingin selalu berkembang ya, nggak betah kalau nggak melakukan sesuatu hal. Tapi di sini kalian dihadapi dengan kebingungan yang luar biasa. Nah, kalau kalian mengalami ini, saya ulangi lagi bahwa kalian harus tetap berpikiran positif, karena suatu saat kalian menjadi seorang master dalam bidang kalian, terutama di bidang spiritual ya, kalian memiliki pengalaman yang luar biasa di sini, pengalaman yang mahal. Bagaimana suatu saat ya, contoh sedikit, misalnya nih kalian punya klien, kalian udah jadi master, kalian punya klien nih. Nah, klien kalian ini juga mengalami hal yang sama saat ini ketika merasa kebingungan. Nah, di sana kalian itu sudah pernah mengalami hal tersebut, kebingungan yang berulang ya kan, maju mundur, kanan salah, kiri salah ya, stuck juga salah, seperti itu. Kalian sudah pernah berada di kondisi itu. Nah, ketika kalian sudah menjadi master, ketika seseorang datang sama kalian untuk curhat atau konsultasi, kalian sudah mengerti, kalian paham kondisi tersebut.
Lagi-lagi kalian mendapatkan tips ya, bagaimana kalian bisa keluar dari kondisi tersebut. Itu akan menjadi nilai plus untuk kalian. Jadi ini adalah salah satu pelajaran ataupun tantangan atau tes dari alam semesta, bagaimana kalian dihadapi dengan hal tersebut supaya kalian bisa mendapatkan solusi gitu ya, solusi yang datang dari diri kalian sendiri. Nah, kalau memang kalian sedang berada dalam situasi ini ya, maju salah, mundur salah ya, kanan kiri salah, putar-putar, bahkan tidak ngapa-ngapain pun juga kalian serba salah seperti itu. Nah, saya memiliki beberapa tips yang mungkin saat ini bisa membantu kalian ya. Jadi kalian bisa simak tips tersebut. Yang pertama adalah dengarkan intuisi. Kalau saat ini kalian merasa sudah mengalami kebangkitan spiritual, terus kalian saat ini merasa kesepian atau sendiri ya, bahkan terisolasi gitu ya, baru saja mulai pertemanan dengan seseorang, menjalani hubungan seseorang, tiba-tiba kalian merasa terdistract gitu, seolah-olah ini bukan jalan kalian ya, tapi jalan kamu seperti ini gitu ya, dimana di sana ya, dimana hal tersebut terjadi karena kalian harus banyak-banyak mendengarkan diri kalian sendiri, suara hati kalian sendiri, dan kalian juga ditantang oleh alam semesta ini supaya kalian bisa berteman dengan diri kalian sendiri ya, dan bisa juga berkompromi dengan diri kalian sendiri ya, tidak lagi bertanya dengan orang lain, tapi lebih banyak bertanya dengan diri sendiri. Bukan berarti bertanya dengan orang lain itu salah, tapi karena begini ya, sebab dengan bertanya dengan diri sendiri, kalian tahu jawaban yang pas untuk kalian. Tapi kalau kalian bertanya kepada orang, orang tidak tahu, ya mungkin jawaban mereka benar, tapi apakah sesuai dengan apa yang saat ini kamu alami? Yang pertama adalah dimana kalian harus mendengarkan intuisi kalian ya. Nah, yang kedua adalah percaya dengan intuisi kalian. Percuma juga intuisi kalian itu seperti busa ya. Satu sungai, satu lautan ya, intuisi kalian muncul setiap saat, tapi kalian tidak mempercayainya, juga tidak menjadi apa-apa. Nah, beda cerita kalau satu saja yang muncul yang berasal dari intuisi kalian, yang berdasarkan petunjuk saat kalian merasa benar-benar berada di sebuah labirin dengan merasa bingung ya, serba salah, berada di kondisi yang stuck seperti itu. Nah, ketika kalian mulai mempercayai, maka itu adalah solusi buat kalian, dimana itu akan mempermudah dan mempercepat kalian untuk sampai ke tujuan kalian. Nah, percaya dengan intuisi ini contohnya adalah misalnya ada ide, inspirasi, atau mungkin petunjuk yang memang sudah didatangkan dari alam semesta dan spirit melalui spirit guide kalian, misalnya berupa angka gembar, lirik lagu ya, atau ucapan seseorang, atau mungkin lirik-lirik atau ucapan atau kata-kata, bahkan video-video yang mungkin bisa menjadi jawaban atas pertanyaan kalian seperti itu ya. Nah, kalau kalian tidak mempercayainya, misalnya, apa sih kok saya merasa dikejar-kejar ini gitu ya, dan kalian sering mengabaikan itu juga, itu tidak akan menjadi petunjuk buat kalian. Tapi kalau kalian bisa menangkap petunjuk tersebut, maka ya, dengan senang hati kalian akan diberikan petunjuk-petunjuk lainnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mengambil aksi. Percuma juga intuisi kalian tajam, percuma juga kalian percaya, yang hanya percaya saja tapi kalian tidak melakukan apa-apa. Contoh ya, ketika kalian dalam labirin tersebut ya, kalian sudah dapat petunjuk nih, arahnya ke kiri, arahnya ke kanan, coba deh kamu baca buku ini ya, atau kamu lihat sebelah kiri kamu ada peta dan kamu akan menemukan tujuan kamu dengan segera. Tapi kamu tidak mengambil aksi apapun, kamu hanya berdiri, berdiam dan menunggu, hanya menunggu petunjuk, tapi tidak melakukan segala sesuatu halnya yang sangat mendukung perjalanan spiritual, maka semuanya tidak akan jadi apa-apa, dan kalian akan selalu merasa di mana kondisi-kondisi yang mungkin tidak nyaman dalam hidup kalian, karena kalian akan merasa terlalu terpanggil ketika kalian tidak melakukan perjalanan spiritual. Maka biasanya kalian akan banyak sekali menemukan kendala-kendala dalam hidup ataupun konflik-konflik dalam kehidupan ya. Jadi apa yang aku sampaikan ini benar-benar apa yang sudah saya alami, oke? Nah, untuk mengambil aksi kalau saat ini kalian benar-benar merasa bingung apa ya gitu. Nah, kalau saat ini kalian benar-benar merasa
bingung harus melakukan apa ya, ada 2 tips lagi buat kamu yang saat ini benar-benar bingung harus melakukan apa. Nah, ini merupakan hal yang sangat kecil ataupun sepele, tapi sangat memiliki dampak yang besar, karena bisa jadi ini adalah pemicu untuk petunjuk-petunjuk kamu berikutnya. Yang pertama adalah kalian harus catat atau journaling. Nah, kalau kalian belum terbiasa jurnal, kalian bisa catat-catat aja semampu kalian, senyaman kalian, catat segala petunjuk. Misalnya tadi malam kalian mimpi apa, atau mungkin hari ini kamu dapat angka gambar apa ya, misalnya 111, dan kamu bisa lihat itu. Dan kamu bisa mengevaluasi lagi setiap malam, kamu evaluasi hari ini banyak sekali angka gembar, jadi kamu ingat-ingat lagi mimpi kamu dengan kejadian kamu hari ini apakah sesuai. Nah ya, apa lirik atau mungkin apa pesan-pesan hari ini yang kamu dapatkan ya lewat berbagai macam cara. Jadi penting sekali buat kamu untuk menjurnal supaya untuk kamu bisa mengevaluasi atau menjadi pegangan buat kamu suatu saat ketika kamu mendapatkan petunjuk lagi, kamu sudah tahu nih ya, karena kamu sudah tahu geraknya kemana gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalian bisa lakukan meditasi. Nah, meditasi di awal-awal memang agak menantang gitu ya, karena kondisinya kita, karena sebagai manusia ya, karena kita sudah sering ditakut-takutin, karena kita selalu takut, apalagi dasarnya memang penakut. Itu saat kita memejamkan mata aja itu udah ngebayangin banyak sekali ya, di depan ada apa, di belakang ada apa, tiba-tiba ya seperti itu ya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, maka meditasi itu menjadi suatu titik di mana kalian bisa lebih tenang, lebih rileks, dan kalian akan mudah mendengarkan intuisi-intuisi kalian yang mungkin tadinya ketika kalian mulai benar-benar posisi sunyi, sepi, tenang, ya intuisi itu akan terdengar sangat nyaring sekali. Ya beda cerita kalau kamu lagi ngobrol, kamu lagi main, kamu lagi happy, kamu lagi ketawa-ketawa, itu intuisi kamu mungkin akan muncul tapi tidak senyaring seharusnya. Tapi ketika kalian sudah mulai berada di kondisi benar-benar hening, maka suara yang halus itu akan mudah terdengar. Oke, itu adalah sharingan aku untuk hari ini ya. Terima kasih untuk energinya, terima kasih untuk yang sudah menyimak. So thank you, I love you, next video.